Mancing merupakan bagian dari alat untuk monitoring ya. Monitoring alam liar. Nah, ini oke ya. Mari kita saksikan reviewnya. Ini ada air teh panas, air teh kental ya. Ini adalah kebiasaan saya ketika saya masih suka mancing, tiap sore mancing ya, hujan mau apa ya, yang namanya mancing senang sekali ya, apalagi saat itu sungainya masih banyak ikan ya. Kalau sekarang emang banyak ikannya tapi sulit ya untuk dipancing, entah kenapa ya. Saya sering melihat banyak ikan tapi sulit untuk dipancing ya, entah mitos entah apa, tapi emang begitu faktanya ya. Oke, kita kembali ke permasalahan. Ini ada sebuah wadah. Ini ya, ada air teh yang panas, air teh kental. Masukkan sini. Oke guys, fungsi dari air teh ini, pertama, teh panasnya. Teh panasnya itu akan melelehkan atau mereaktivasi atau mereproduksi dari bentuk atau susunan molekul dari tali senar tersebut ya. Baik itu yang sudah regas ataupun yang kurang keras ya, kurang kuat ya. Nah, yang sudah regas itu akan dibentuk kembali ya, akan dibentuk kembali menjadi seperti sedia kala, seperti seharusnya ya, baik itu yang kurang kuat juga. Nah, fungsi dari air teh itu sendiri adalah untuk menambah kekuatan ya, menambah kekuatan dari kenur itu sendiri ya, katanya dari orang-orang ini juga ya informasinya. Tapi emang faktanya demikian ya, mungkin nanti bisa dicoba bahwa kadar tanin dari teh itu sendiri akan membantu dari itu si kenur itu sendiri ya, dalam bentuk katalis ya, fungsinya seperti katalis atau membantu tapi tidak ikut terproses ya, itu akan menjadi katalis. Atau bahkan mungkin juga dia juga akan menjadi sebuah bentuk baru dari kenur itu sendiri ya, sehingga akan merubah warna ya, merubah warna dari kenur itu sendiri ya. Kenur itu sendiri nanti akan agak kecoklat-coklatan karena ada air tehnya. Ini akan disimpan sampai dingin ya, sampai dingin air teh itu sendiri, sampai dingin, sehingga air teh itu akan meresap ke dalam sela-sela kenur, pori-pori kenur itu sendiri yang masih berpori-pori, dan akibat panas pori-pori itu sendiri akan meleleh bercampur dengan zat tanin ya. Nah, itu rahasianya ya sebenarnya dari sebuah upaya untuk menambah atau memperbaiki keregasan itu sendiri ya. Ya itulah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila kita melihat atau mempunyai sebuah tali pancing atau kenur atau senar yang regas ya, yang udah diginikan saja udah mulai putus ya. Itu karena faktor cuaca, faktor umur, sehingga lama kelamaan molekul yang ada di dalam kenur itu sendiri akan merenggang ya, karena faktor panas, faktor kimia, atau dari faktor penyimpanan itu sendiri ya. Nah, ini ya, jadi kadang-kadang seorang angler ya, itu kalau misalnya udah kenurnya udah padahal masih panjang ya, kenurnya udah regas, itu buang, ini sayang ya. Itu masih ada upaya ya, ada upaya untuk bisa dipakai lagi ya. Ya mungkin, tapi itu tidak seperti kenur yang semestinya, tapi setidaknya masih bisa dipakai ya. Atau bahkan mungkin kalau Anda mujur, kenur itu sendiri akan bertambah kekuatannya
ya 1 kali lipat atau 1,5 kali lipat ya. Ya itu ya, itu adalah bagaimana kita membiarkan sebuah atau mengusahakan sebuah tali tenur yang keras tidak bisa dipakai lagi ya, dan layak untuk digunakan dalam mancing ya. Oke guys ya, ini akan saya simpan sampai dingin, ini masih hangat, masih ya. Oke, kita simpan beberapa waktu, nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Oke guys, selama masih panas ini jangan diubek-ubek ya, jangan diubek-ubek. Kenapa? Karena si kenurnya itu sendiri atau si senarnya itu sendiri dalam keadaan lembek ya. Jangan diubek-ubek, nanti takutnya malah putus ya karena lembek ya. Biarkan saja mendingin secara alami ya. Dimana kalau sudah dingin maka diharapkan kenurnya itu atau tali senar itu sendiri menjadi lebih kuat, serta zat taninnya meresap ke dalam pori-pori yang tadinya terbuka itu, sehingga tertutup kembali oleh adanya larutan tanin dan pemanasan ya. Oke ya, kita tunggu sampai dingin ya, dan sampai dingin nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke guys, selama kita menunggu dingin ya, ini masih hangat ya, ini harus sampai sudah dingin ya. Jangan kaget nanti kalau kenur atau senar atau tali pancingnya yang tadinya kuning berubah menjadi agak kecoklatan ya, agak ke kuning atau kecoklatan sesuai dengan warna dari air teh itu sendiri, karena ini kadar taninnya ya bersatu dengan molekul-molekul atau mungkin dengan zat pembentuk dari tali pancing itu sendiri ya. Jadi jangan kaget kalau ini nanti berubah warna ya, yang tadinya kuning menjadi agak kecoklat-coklatan ya. Ini kita tunggu sampai dingin ya. Sampai air kenur itu sendiri dingin juga ya, airnya juga dingin ya. Jangan sampai masih panas sudah dipakai ya, sudah begini ya, dipenot-penot, nanti malah hasilnya jauh dari yang diharapkan ya. Kita tunggu aja. Sekarang ini sudah dingin ya, kita tiriskan, kita angin-angin supaya airnya jatuh ya, dan ini mengering. Sudah kering, silakan dipergunakan. Udah mulai agak kekuning-kuningan ya. Nah ini tandanya si zat tanin itu sudah masuk ya. Tadinya ini, nah ini udah tuh lihat, udah mulai kuning-kuningan ya. Ini, nah ini ya, ini berarti zat taninnya udah masuk ya. Jadi ini udah mulai bisa dipergunakan ya. Semoga saja tutorial ini bermanfaat ya, dan sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih.